Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia dan anak-anakku yang soleh-solehah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Ayah bunda, kembali bersama kami Novia Nuryani dan Bapak Trinugroho dari SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Dalam kesempatan berbahagia ini, telah hadir bersama kami Prof. Khairuddin Basori. Apa kabar, Prof? Sehat, alhamdulillah. Ayah bunda, tidak lama lagi pemerintah berencana akan mengizinkan adanya tatap muka di sekolah. Nah, dengan adanya rencana kebijakan tersebut, tentu ada hal-hal yang kita persiapkan dari sisi sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, Prof, Ya, seperti apa sebenarnya tata laksana psikologi untuk masuk sekolah perpindahan dari TK ke SD, Prof? ya. Ini kan soal anak-anak yang masih kecil. Iya. Jadi sebetulnya ya tidak mudah orang berpindah dari TK ke SD. Tapi kondisinya selalu tidak sama karena yang namanya anak itu kan irama dan tempo perkembangannya berbeda-beda. Iya. Satu anak dengan anak yang lain tidak sama. Jadi ada anak-anak tertentu yang masuk SD itu sudah gembira, sudah siap, dan tidak usah diantar pun dia sudah dengan sangat berani dia masuk ke sekolah. Tapi ada anak-anak yang lain bukan hanya tidak berani, maka SD itu bisa jadi malah dianggap sebagai beban. Maka kadang masih rewel, masih menangis. Itu sesuatu yang harus kita maklumi, lumrah, wajar. Saya kira pengalaman Bapak Ibu di SD akan begitu. Sejak zaman dulu juga begitu. Dan yang namanya perkembangan anak itu jangan dipandang seperti garis lurus. Misalnya kalau di awal rewel itu nanti seterusnya akan sulit. Tidak sama sekali. Kadang-kadang justru yang awalnya kelihatan susah, itu kalau dia bisa didampingi dengan benar, itu nanti perkembangannya justru berkembang dengan baik. Saya ada banyak contoh, misalnya ada anak yang waktu kecil itu kelihatan susah waktu di SD, tapi kemudian sekarang justru ketika sudah selesai kuliah, dia kerjanya yang paling jauh. Nah, itu yang berarti kan paling berani merantau. Padahal dulu waktu masuk SD, bukan saja SD itu dianggap sebagai beban, tapi bahkan sampai kelas 1, kelas 2 itu masih diantar. Dan masih ditunggui. Itu kan luar biasa. Padahal ini laki-laki. Tapi sekarang justru dia termasuk dalam keluarga itu yang paling berani karena bekerjanya justru yang paling jauh dibandingkan kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Makanya kalau kita melihat anak-anak yang masih TK itu memang harus butuh banyak disupport, butuh banyak didampingi. Dan yang penting sebetulnya jangan terlalu dipaksa. Jadi kalau memang belum siap untuk dilepas, ya tidak apa-apa didampingi. Sementara yang lain kok sudah siap untuk lepas, ya sudah, yang lain ya biar lepas, tapi yang belum lepas ini tentu perlu pendampingan khusus. Jadi kita tidak bisa kalau berkaitan dengan anak-anak itu menyamaratakan cara, ya SOP-nya harus begini begitu, ya tidak bisa, itu harus kasus demi kasus. Dan semua tentu saja berproses ya, Prof? Semuanya berproses. Karena belum tentu yang startnya awal itu agak lambat, itu nanti sampainya belakangan belum tentu. Kadang-kadang ada anak-anak yang kelihatan waktu awal itu kesulitan, tapi kemudian setelah dalam perjalanan karena pendampingan di SD bagus gitu, sangat akseleratif. Itu sangat mungkin, sangat mungkin. Luar biasa ini ayah bunda yang bahagia. Ini ilmu baru ya, Prof ya. Mudah-mudahan kita bisa mendampingi putra-putri kita karena prosesnya sangat panjang, long life education ya. Nah, tapi begini, Prof. Kita satu tadi terkait dengan perpindahan dari masa transisi dari TK ke SD. Namun demikian dalam kondisi pandemi nih, Prof. Kita hampir selama mungkin kurang lebih hampir 1 tahun mungkin kita proses belajar mengajar itu kita laksanakan jarak jauh daring ya, dan pelajaran di rumah. Nah, bagaimana ini, Prof? Seandainya nanti
kita melaksanakan kebijakan tatap muka ini dalam mengantarkan putra-putri kita kesiapannya ketika akan tatap muka seperti apa ini. Ya. Ada yang menarik sebetulnya dari pembelajaran daring itu. Ya, anak lebih santai di rumah. Cuma menurut survei Balitbank Kementerian Pendidikan, itu secara nasional, sebetulnya kalau anak belajar di rumah, itu rata-rata hanya 3 jam per hari. Orang tua mendampinginya itu juga hanya sekitar itu, 2,5 sampai 3 jam. Dan itu pun sebagian besar ibu. Jadi kalau persentase yang mendampingi ibu sama bapak, itu rupanya yang lebih telaten mendampingi anak itu ibu. Padahal ini kan work from home. Kalau work from home kan sebetulnya bapaknya juga di rumah. Cuma menurut survei itu yang banyak mendampingi itu tetap ibu. Angkanya 2 kali lipat persentasenya itu. Sekitar ya 66,7% itu didampingi oleh ibu. Nah, maka ketika orang selama ini santai belajar di rumah, dan kalau nanti misalnya sudah diizinkan tatap muka, tentu akan kembali ada masa transisi dari yang biasanya santai, tidak pakai jam, tidak pakai jadwal, dan belajarnya cuma sebentar. Nah, nanti begitu masuk, tentu orang kan harus mempersiapkan diri, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Meskipun nanti waktunya bisa jadi pendek, tapi kan orang tetap harus mempersiapkan diri pada jam-jam tertentu. Termasuk ritmenya. ya. Nah, ini yang paling tidak mudah, saya kira, penyesuaian untuk ritme, Bu. Jadi karena biasanya santai di rumah, bisa tugas dikerjakan kapan saja, yang penting kan misalnya ngumpulnya malam gitu kan bisa dikerjakan pagi, siang gitu. Bisa jadi bangunnya siang belum mandi. Nah, begitu nanti mau masuk sekolah, kembali mengembalikan kepada ritme, misalnya harus jam 7 sebelumnya harus siap. Ini perlu kerjasama dari semua pihak, karena pengalaman selama ini ada kasus, saya pernah diundang di sebuah sekolah. Pembinanya itu mengatakan, Pak, alhamdulillah di sini sudah tertib. Ini sebelum daring ya ceritain. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, yang masih kami kesulitan itu adalah keterlambatan masuk. Nah, pagi itu masih sering beberapa siswa itu terlambat. Setelah kami survei, apa penyebabnya? Apa kira-kira, Bu? Ternyata yang jadi masalah bukan anaknya, orang tuanya. Jadi yang belum siap itu yang nganter. Ini kan jadi rupanya anaknya sudah siap, tapi yang belum siap itu malah misalnya bapaknya atau ibunya, karena ada pekerjaan lain atau mungkin belum bangun atau belum mandi atau apa, sehingga pada saat harus mengantarkan anak ke sekolah, anaknya jadi terlambat. Jadi beberapa kasus keterlambatan ini kan soal mengatur jadwal, ritme. Ya, itu kelihatannya nanti yang akan menjadi tantangan bagi orang tua adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan menjadi ritme baru, ritme yang lebih tertib, yang lebih terstruktur. Nah, maka saran saya, sebelum nanti kita masuk luring, ya, masuk ke sekolah, itu sekarang di masa transisi itu sudah mulai dilatih bahwa meskipun belajar di rumah, tapi pakai jadwal. Kita harus belajar daring itu misalnya jam berapa sampai jam berapa. Mandi itu harus selesai jam berapa. Nah, itu harus mulai dilatih. So, kalau tidak, nanti anak terbiasa tidak menepati jadwal, begitu harus masuk, bisa salah kabut. Ada jadwal, ada target juga. Ada jadwal, ada target, kita harus belajar apa, sampai di mana. Ya. Sekarang memang yang diperlukan adalah kerjasama yang kolaboratif, yang sinergis antara orang tua dan guru. Karena mau tidak mau sekarang ini gurunya 2, yang satu di sekolah, yang satu di rumah. Mau tidak mau sekarang ini, saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kalau dulu orang bicara bagaimana peran orang tua di rumah itu cuma dalam konteks parenting, bagaimana mengasuh ini, mendampingi. Tapi sekarang perannya tambah satu, peran pedagogik. Nah, yang menjadi masalah tidak mudah ya, Prof ya. Tidak mudah. Yang jadi masalah kalau orang tuanya bukan guru, kalau orang tuanya bukan orang pendidikan, misalnya begitu. Nah, maka pengayaan itu tidak hanya soal parenting. Ya, sekarang pengayaan orang tua. Saya kira nanti SD Muhammadiyah Karangkajen perlu juga menginisiasi. Jadi kalau pertemuan dengan wali, itu isinya jangan cuma parenting, tapi kemudian bagaimana cara mendampingi anak belajar di rumah. Nah, itu soal pedagogik. Karena banyak orang tua yang tidak punya latar belakang kependidikan. Nah, itu yang harus
kita beri les itu ya tambahannya termasuk bagaimana caranya. Kalau guru kan ya memang Biasa ilmunya ya. dan sehari-hari di kelas sudah melakukan itu. Tapi bagi orang tua yang tidak pernah bersentuhan dengan secara langsung ya di dunia pendidikan itu pasti akan sangat kesulitan. Maka ada contoh yang sangat ekstrim, Ibu. Kapan itu saya punya tamu dari luar daerah, dia cerita, Pak, di tempat saya itu sampai ada orang tua yang datang ke sekolah itu di luar daerah yang jauh, bawa parang dan memaksa sekolah untuk buka. Karena dia sudah merasa tidak sanggup mendidik anaknya sendiri di rumah. Itu kan saking pusingnya dia paksa sekolah, pokoknya sekolah harus buka. Saya sudah nggak sanggup lagi mendidik anak-anak di rumah. Nah ini kan situasi yang ya seperti itulah situasinya. Perlu ada komunikasi juga Harus mungkin ya, Prof, ya, dikomunikasikan dengan dari baik. orang tua ke sekolah Sekarang ya, ini komunikasi kendala-kendalanya. antara guru ya, sekolah sama keluarga itu harus betul-betul solid. Itu kalau enggak repot-repot. Ya, kemudian Prof, Ya, tadi ketika dari TK kemudian masuk ke SD, Ya. tentunya ada perbedaan-perbedaan ya. ya, Sebenarnya bagaimana untuk pendampingan ketika awal nanti di SD, karena kemarin di TK, sekarang sudah di SD, dari segi umur, dari Ya. segi lain-lain sudah berbeda. Monggo, Prof. sudah berbeda. Tapi begini, karena ini baru awal, maka yang lebih penting itu sebetulnya jangan di push ya pada penguasaan akademik dulu, karena ini sedang masa transisi dari TK ke SD. Maka yang harus menjadi penekanan itu justru soal kemandirian, soal kemampuan sosialisasi, soal kepercayaan diri. Itu yang di awal harus digembirakan, karena ketika sekolah itu tidak menyenangkan bagi anak, itu akan cenderung kemudian anak ini menganggap sekolah sebagai beban. Jadi Membuat rasa nyaman dulu, dibuat mengendalikan rasa gitu. nyaman. Saya pernah punya pengalaman, waktu itu ada teman yang sedang kuliah di luar negeri. Nah, ketika anaknya ikut, kan ada problem. Pertama, bahasa Inggrisnya belum bagus. Yang kedua, dia harus masuk ke sekolah baru, itu di luar negeri. Dengan tentu bahasa Inggris kan. Ya di awal tentu masih kelihatan agak canggung, takut. Ya, Terus diantar ke sekolah. Lalu diperkenalkan dengan guru, dengan kelasnya, dengan programnya ini itu. Yang menarik, ketika pulang, itu anak sudah bisa bercerita bahwa dia senang sekali sekolah di situ. Tuh ini kan berarti di awal itu digembirakan dulu, tidak dituntut ini itu, digembirakan dulu supaya anak merasa nyaman. Nah, baru kalau sudah merasa nyaman, sudah percaya diri, sosialisasinya sudah bagus, sudah merasa safe, nah, baru bisa diajak lari. Tapi kalau belum udah diajak lari, Ya. wah nanti bisa ngos-ngosan, anak ini bisa justru balik kanan. Nah makanya mohon di awal itu justru dibikin yang lebih menyenangkan, lebih banyak bermain, lebih banyak mengikuti apa yang menjadi harapan anak-anak, itu supaya anak-anak merasakan bahwa sekolah ini adalah sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Sehingga saya kalau sekolah di SD Muhammadiyah Karangkajen, saya akan senang. Nah itu sih pesan yang harus pulang bawa cerita. Iya, pulang cerita Cerita kepada yang orang baik, tuanya ya. pasti cerita yang yang baik. Dan besok dia akan menyenangkan. berangkat dengan lebih semangat karena dia akan menemukan kesenangan. Senang. Ya, dalam rangka kenyamanan Ya, ini, Prof. ya. Irot dan Pak Tri, bagaimana nih sekolah dalam rangka mempersiapkan tadi yang pertama seandainya tatap muka, dan yang kedua memberikan rasa nyaman tadi. Kira-kira apa dari sekolah ini yang disiapkan? Ya, alhamdulillah ini sudah banyak kepercayaan dari TK, Prof, yang sudah mendaftarkan putra-putrinya, orang tua Alhamdulillah, mendaftarkan putra-putrinya ya. di SD Modern Kajen. Nah, Ya. tentunya ini kita juga harus tangkap peluang ini Ya, dalam rangka untuk memberikan tadi yang disampaikan Prof, beberapa Ya. hal tentang perpindahan dari TK ke SD, dan dalam rangka untuk mempersiapkan tatap muka, Prof. SD Modern Kajen alhamdulillah sudah mempersiapkan SOP. Terus ada SOP kedatangan siswa, Nah, iya. SOP kepulangan siswa, ya, SOP penjemputan, kemudian SOP KBM tatap muka di kelas, kemudian SOP bermain dan seterusnya. Tentunya sesuai semua- protokol iya, kesehatan sesuai ya. protokol kesehatan, Iya, menggunakan betul. 5M Ya, betul. dalam rangka untuk
menjaga semuanya biar Ya, sehat, betul, terus ya tetap betul. ada ilmu yang masuk, Betul. kesehatan juga. Betul, betul. Kemudian selain ada SOP, kita juga sudah mempersiapkan sarana prasarana, ada termogan, itu satu kelas sudah ada satu, Prof. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Ya, Kemudian sarana cuci tangan, ya. mengalir, sudah kami tambahkan 10. Oh, Alhamdulillah. luar biasa. Oke. Kemudian di kelas kami juga sudah atur jaraknya sedemikian rupa. Ya, penting itu. Ada jarak sekitar 1,5 sampai 1,8. Kemudian ada juga alur-alur ketika siswa masuk, warna hijau, keluar warna merah dan seterusnya. Itu harapannya yang Dan pertama. jangan lupa semua harus pakai masker. Oh iya, bermasker juga. Bermasker. Kami pun juga mempersiapkan masker cadangan, Bro. Nah, itu Seandainya penting. dari Betul. rumah, Ada yang lupa. iya dari lupa, Betul. lupa baik siswanya, baik orang tuanya, ataupun tamu dan seterusnya kami sudah mempersiapkan. Ya. Harapannya dari semuanya itu nanti saatnya kita tatap muka, nanti Sudah siap kita ya. sudah siap. Alhamdulillah. Oke, dan semuanya merasa aman, Ya. nyaman, siswa sehat, orang Ya. tua juga merasa senang. Seperti itu. Amin, amin, Ya. amin. Insyaallah. Ya, mohon doanya juga Amin, nih, Prof. amin, amin. Namun demikian, seandainya nih, seandainya karena ini kondisinya kan tidak bisa kita prediksi ya. Betul. Ini kan tadi Kita belum tahu mau seandainya- sampai ya, kapan belum ini tahu ya. sampai kapan ini. Ya. Nah, seandainya ini nanti sampai ya tahun ajaran baru lah dikatakan memang kita belum bisa melakukan tatap muka, Ya. tentu kita masih melakukan PJJ dan BDR ngaten ya. Ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih, Prof? Kita mengantisipasi hal-hal seperti ini. Yang harus dicatat bahwa masa depan itu adalah era digital. Jadi karena masa depan itu adalah era digital, maka kalau kita mau bisa masuk ke masa depan dengan berhasil, dengan sukses, maka kita tidak boleh menolak hal-hal yang berbau digital. Karena memang zamannya digital, zamannya daring, ya kan? Maka saya sering bilang dengan teman-teman, dah toh, nggak usah bercita-cita, wis kayak pandemi ini rampung, kayak Bali koyo biyen. Nah, kalau Bali koyo biyen itu berarti mundur lagi. Ya, tidak Iya, digital ya. iya, Prof, ya? kita tidak digital lagi. Iya. Justru sekarang ini dengan pembelajaran daring, kita punya kesempatan untuk mengakses banyak sumber. Tidak cuma dari gurunya, tapi bisa dari banyak situs yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang disediakan oleh Muhammadiyah, yang disediakan oleh sekolah, atau bahkan yang disediakan oleh banyak relawan pendidikan, kemudian membuat situs-situs pendidikan yang bagus-bagus. Ada perpustakaan gratis, ada macam-macam. Nah, maka catatan saya, yang lebih penting sekarang kita persiapkan pada anak-anak kita, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk memasuki dunia baru di era daring itu ya. Ya. Dan itu yang saya sebut sebagai learning how to learn. Yaitu anak itu diajari bagaimana caranya belajar di era digital. How to learn in digital era. Jadi Ya. anak harus dikasih tahu, oh ini caranya mengambil sumber-sumber yang bisa dipercaya itu dari sini. Cara ngutipnya begini. Kalau bahasa di sini begini. Ya gitu. Itu penting supaya apa? Anak kemudian ketika memasuki era baru itu sudah siap. Nah, saya justru khawatir ketika misalnya orang selalu mendesak supaya segera masuk, segera. Ini kan, mohon maaf, kadang-kadang saya mengatakan begini. Selama ini kan orang tua itu kalau soal pendidikan, seolah-olah pasrah bonggoan kepada sekolah. Jadi pokoknya pun pasrah monggo. Nah, lalu soal akademik dan karakter itu seolah-olah lepas tangan. Paling-paling membantu kalau belajar atau ngerjain PR. Padahal kan tanggung jawab yang sesungguhnya di keluarga. Pendidikan itu yang nomor satu ya keluarga. Saya malah sering bilang, besok yang ditanya malaikat itu orang tuanya, bukan kepala sekolahnya. Bukan gurunya, ya Pak. Bukan kita. Bukan Bapak Ibu yang ditanya malaikat itu orang tuanya. Nah, Iya. ketika orang tua tidak serius ya, atau mendampingi anak-anaknya, salah dia. Kan gitu. Karena tugas sekolah itu hanya membantu. Nah, mudah-mudahan setelah masa pandemi ini, orang tua banyak disadarkan bahwa tugas utama itu kembali kepada orang tua. Nah, maka orang tua, guru, sekolah, ini kerjasamanya harus lebih solid, harus lebih harmonis, supaya nanti membantu perkembangan anak itu bisa lebih maksimal. Termasuk ketika kita memasuki era baru, era digital. Nah, ini berarti literasi digital gurunya, literasi digital orang tuanya harus bagus, Bu.
supaya nanti bisa membimbing anak-anak yang berkembang di era digital. Jadi terkait dengan digital ini Ya. Pak Prof. Dari sekolah supporting sistemnya seperti apa ini Pak Tri seandainya besok masih dalam kondisi yang daring? Nah, Oke, di SD Menara Kecil alhamdulillah sudah kita persiapkan beberapa hal dari awal, Ya. dari awal pandemi kita sudah Ya. mencoba berinovasi, Heeh. sudah mencoba untuk tadi disampaikan adalah mengupdate kemampuan sumber daya manusia dari guru-guru Ya, kami terutama. Ya. Ada beberapa pelatihan-pelatihan dari Hmm. guru kami, Hmm. terus misalnya pun ada kegiatan awal-awal itu ada Edmodo, Ya. ada G-School Oh, untuk pembelajaran, ya, kemudian ada WA juga masih Ya, menggunakan, masih. kemudian guru-guru kami juga kita tuntut atau kita berikan motivasi untuk membuat video-video sendiri. Ya. Kemudian kita juga membuat video-video seperti ini Ya. dalam rangka untuk mengedukasi semuanya, Prof. Ya. Harapannya dengan tadi disampaikan bahwa berkembang terus, Ya. mengupdate terus, Ya. kita harus belajar lah, Ya. beradaptasi dengan Ya. situasi yang sekarang. Betul. Harapannya nanti kita menjadi pemenangnya ketika Ya. pun saat nanti tetap harus daring, kita sudah siap dan seterusnya. Ya. Mungkin itu. Ya, luar biasa. ya ayah bunda yang berbahagia, demikian tadi sharing kita pagi ini bersama Prof Irut. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita Amin, semua. amin, amin. Dan juga terima kasih Prof Sama-sama. pagi ini sudah Oke. berkenan Terima kasih, berada Prof. bersama Ya. kami Sama-sama. dari SD Oke. Muhammadiyah Karangkajen. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta Quranic Lover School. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi